Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam pemrograman di Python, yaitu percabangan, percabangan bersarang, ternary operator, dan perulangan while. Konsep-konsep ini adalah dasar dari logika program, yang artinya, setelah paham ini, kamu mulai bisa membuat program yang berpikir seperti manusia. Dan seperti biasa, kita nggak cuma bahas teori, tapi juga langsung praktek di Visual Studio Code. Jadi, pastikan kamu tonton sampai akhir, dan jangan lupa siapkan codingannya ya. Oke, pertama kita akan membahas percabangan sederhana. Jadi, percabangan sederhana digunakan untuk membuat program bisa mengambil keputusan. Misalnya, kalau nilai ujian di atas 75, maka tampilkan lulus. Kalau tidak, tampilkan tidak lulus. Di Python, percabangan itu menggunakan if dan else. Kita akan coba ya. Jadi kita akan buat judulnya percabangan sederhana. Nilai sama dengan input masukkan nilai ujian kamu. Nah, sebenarnya kita buat if if jika nilai lebih besar sama dengan 75, maka print selamat kamu lulus ujian. Atau else, ingat ya, ini spasinya harus pas ya, karena di Python itu sensitif dengan yang namanya spasi. Else atau print maaf kamu belum lulus, maaf kamu belum lulus. Ini aja lah ya. Nah, jadi ini kalau kita jalankan dan masukkan nilai 80, maka hasilnya akan selamat kamu lulus ujian. Tapi jika kita masukkan nilai di bawah 75, misalnya 60, maka yang akan keluar adalah maaf kamu belum lulus. Nah, di Python ini membaca kondisi if nilai lebih besar sama dengan 75. Jadi, kalau benar dia akan menjalankan blok di bawah if. Tapi, kalau salah, dia akan langsung lompat ke bagian else. Nah, coba kita jalankan ya. Nah, masukkan nilai ujian kamu. Sini kita coba dulu 80 ya. Nah, selamat kamu lulus ujian. Coba kita jalankan lagi. Sekarang kita coba 60. Nah, ini akan keluar, maaf kamu belum lulus. Sekarang kita akan naik level ke percabangan bersarang, atau biasa disebut dengan nested if. Nested if ini digunakan kalau kita punya kondisi yang lebih dari satu tingkat. Misalnya, kita mau tahu apakah seseorang sudah dewasa, dan kalau sudah, apakah dia sudah bekerja atau belum. Nah, kita masuk ke codingannya ya. Di sini kita hapus aja dulu ya. Kita buat percabangan bersarang.
Masukkan variabel umur sama dengan input masukkan umur kamu. If jika umur lebih besar sama 18, maka pekerjaan sama dengan input buka kurung tutup kurung, apakah kamu sudah bekerja, tanda tanya. Ini ya atau tidak. Oke. Habis itu if jika pekerjaan sama dengan ya. Setelah itu maka print kamu adalah kamu adalah orang dewasa yang sedang bekerja. Oke. Else atau ingat spasinya, else atau print one, print kamu adalah orang yang belum bekerja. Nah, ini kita buat else lagi, satu lagi. Else. Sini else-nya nih print kamu masuk di bawah umur. Nah, jadi di sini Python akan mengecek kondisi pertama dulu, yaitu umur lebih besar dari 18. Nah, kalau dia benar, dia akan masuk ke kondisi yang kedua, yaitu pekerjaan. Pekerjaan sama dengan ya. Kalau dua-duanya benar, tampilannya akan sudah bekerja. Kalau salah satu, hasilnya bisa beda. Ya, contohnya ya, ini kamu adalah orang yang belum bekerja. Nah, inilah yang disebut dengan logika bertingkat dan sangat sering dipakai dalam program nyata. Misalnya untuk login, validasi, dan kategori data. Oh iya, kita cek dulu ya, berhasil apa enggak. Sini, masukkan umur kamu. Ini kita akan coba 20. Oh, sorry. 20. Ya, iya. Oh, salah. Saya tipu ya.
20 20 iya. Nah, sini ada tulis kamu adalah orang yang sudah bekerja. Kalau kita bikin di bawah 17, di bawah 18, nanti hasilnya pasti akan kamu masih di bawah umur. Nah, coba cek ya. Sekarang ini lagi. Berarti bawah 17 kita buat 15. Nah, di sini dia tidak akan muncul pilihan kayak pekerjaan. Pekerjaan kamu ada atau belum? Kamu udah bekerja atau belum? Iya atau tidak? Nggak ada. Dia langsung masuk ke bagian else di sini. Dia akan langsung memberikan hasil kamu masih di bawah umur. Sekarang kita akan bahas versi singkat dari if else, yaitu ternary operator. Ternary operator digunakan kalau kita cuma ingin menentukan satu nilai berdasarkan kondisi tertentu. Sintaksnya itu seperti hasil sama dengan nilai true, if kondisi, else nilai false. Nah, kurang lebih codingannya seperti ini ya. Ini ternary operator. Masukkan variabel umur. Ini kita pakai inputan ya. Input masukkan umur kamu. Oke. Sini kita tambahkan lagi satu variabel lagi, variabel status sama dengan dewasa. If jika umur lebih besar sama dengan 18, else atau print anak. Nah, kamu suka goreng terus. Nah, ini masukkan variabel status ya. Jika sudah seperti ini. Nah, jadi kalau saya masukkan umurnya 20, nanti hasilnya akan kamu termasuk kategori dewasa. Tapi kalau saya masuk ke 15, hasilnya kamu akan masuk kategori anak-anak. Nah, cara ini jauh lebih ringkas jika dibandingkan dengan menulis if dan else seperti biasa. Nih, coba kita jalankan ya. Nah, ini dengan umur. Ini kita coba 20. Nah, ketika dewasa, taruh lagi coba ya. Sekarang kita masukkan 5. Nah, jadi ini biasanya dipakai untuk membuat kode pendek. Misalnya saat menampilkan hasil, keutamaan cepat ditampilkan di antarmuka. Nah, sekarang kita masuk ke bagian perulangan while. Kalau percabangan digunakan untuk memilih satu jalan logika, maka perulangan digunakan untuk mengulang selama kondisi yang masih bernilai true. Dalam Python, jadi kita tulisnya seperti ini nih.
tes perubahan while. Masukkan variabel hitung sama dengan 1 while ulangin hitung ke kondisinya lebih kecil sama dengan 5, maka print perubahan ke ini masukkan variabel hitung. Nah, jika sudah hitung tambah sama dengan 1. Nah, ini coba kita jalankan. Nah, ini dia hasilnya. Nah, jadi program ini akan mencetak ulangan ke-1 sampai perulangan ke-5. Kalau saya lupa menambahkan hitung tambah sama dengan 1, maka programnya tidak akan pernah berhenti. Itu disebut dengan infinite loop. Dan biasanya terminal kamu terus akan berjalan tanpa berhenti. Jadi, hati-hati saat menulis loop, pastikan kondisi akhirnya itu benar. Oke. Nah, terakhir nih. Sekarang kita akan gabungkan while dengan if untuk membuat contoh yang lebih nyata. Misalnya, kita mau bikin program login sederhana, di mana usernya punya 3 kali kesempatan untuk memasukkan password yang benar. Jadi, seperti ini nih codingannya. Ini kita hapus ya, seperti biasa. Sini kita buat komennya kombinasi percabangan dan while. Kita buat dulu di sini variabel password underscore benar Nah, ini password yang akan kita gunakan. Masukkan lagi variabel percobaan dengan 0. While ulangin percobaan kecil dari 3 atau kurang dari 3, maka password sama dengan input masukkan password. Setelah itu if jika password sama dengan password benar, maka print berhasil. Maka print login berhasil. Alright.
situ break, ini kita buat break, else, atau print salah dan password salah. Coba lagi. Nah, ini kita kasih aturannya ya, biar tidak terus-terusan gitu. Percobaan dengan satu. Nah, jika sudah, kita buat satu else, biar kalau sudah 3 kali percobaan lebih, dia akan langsung mengatakan kesempatan habis, akses ditolak. Ya. Else atau print kesempatan habis. Nah, ini dia. Ini coba kita jalankan ya. Kalau kita jalankan itu biasanya kalau salah 3 kali, program itu akan menampilkan kesempatan habis, akses ditolak. Tapi kalau saya masukkan Python 123, dia akan langsung keluar pesan login berhasil dan perulangan akan berhenti. Ya, kita coba ya. Nah, kita masukkan password. Kita naikkan dulu ya. Coba kita buat dulu. Password salah. Lagi. Sekali lagi. Nah, ini karena kita udah 3 kali kesempatan, maka dia akan otomatis memberikan hasil kesempatan habis, akses ditolak. Kalau kita ulangin lagi, kita coba masukkan password yang benar. Python 23. Oh, salah. Coba. Python 123. Oke. Nah, ini nih. Kalau passwordnya benar, dia nanti akan ya, login berhasil. Jadi, hari ini kita sudah nggak banyak ya, kita sudah belajar 4 hal penting. Yang pertama, percabangan dengan if else untuk membuat logika keputusan. Kedua, itu percabangan bersarang untuk kondisi yang lebih dari satu tingkat. 3, itu ternary operator, cara singkat untuk menentukan nilai berdasarkan kondisi. Dan keempat, perulangan while untuk mengulang proses selama kondisi masih bernilai true. Kita juga sudah coba menggabungkan while dengan if. Hasilnya jadi simulasi login sederhana. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa lagi.